Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Mijam Jani Arif, mahasiswa ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang khilafah dan imamah. Materi ini untuk memenuhi tugas Al-Islam 3 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nasih. Seperti biasa dan tidak lupa, kita harus sebelum saya menjelaskan materi, saya akan membacakan surat Al-Fatihah demi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khilafah dan imamah. Saya akan menjelaskan tentang seputar khilafah terlebih dahulu. Khilafah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, umat Islam dihadapi dengan dengan sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, kondisi yang dihadapi oleh umat muslim makin kompleks, termasuk menyangkut kepemimpinan politik masyarakat Islam yang lazim disebut khilafah. Secara etimologis, kata khilafah berarti perwakilan ataupun penggantian. Dalam sejarah, khilafah dikenal sebagai institusi politik Islam atau pengganti ataupun penerus fungsi Rasulullah SAW. Sebagai pembuat syarat dalam urusan agama dan politik, Ibnu Khaldun mengatakan sinonim khilafah adalah imamah yang berkaitan dengan penggantian fungsi Rasulullah SAW untuk seseorang yang memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia dan hasrat adiniyah ataupun adunia. Dengan kata lain, sebagaimana khilafah, imamah adalah kepemimpinan yang menyeluruh berkaitan dengan urusan agama dan dunia. Kata lain terkait dengan khilafah adalah khalfah yang berarti perwakilan dan pengganti. Mandataris ataupun deputi khilafah ialah seorang yang menggantikan ataupun melanjutkan kedudukan orang yang sebelumnya ataupun orang yang menggantikan kedudukan orang lain untuk melaksanakan fungsi-fungsi khilafah. Secara historis, istilah khilafah dan khalifah munculnya sejak terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat yang menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sehari setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Setelah Abu Bakar meninggal secara berturut-turut, terpilihlah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka berempat dikenal sebagai Al-Khulafa Ar-Rasyidin ataupun para khalifah yang terpercaya ataupun yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutan ini berkaitan dengan kepemimpinan ataupun kapasitas mereka sebagai kepala negara ataupun pimpinan negara. Pemerintah 4 khilafah tersebut merupakan khilafah yang sejati setelah kepemimpinan 4 khalifah berakhir. Model kepemimpinan khilafah selanjutnya ialah dinasti ataupun kerajaan yang mengikuti tradisi pengangkatan raja-raja secara turun-temurun. Hal ini dilihat dari praktik yang diterapkan oleh dinasti Umayyah ataupun di Damaskus dengan 14 khalifah. Dinasti Abbasiyah di Baghdad dari tahun 740 sampai dengan 1258 dengan 37 khalifah. Dinasti Umayyah di Spanyol 756 sampai 1031 dengan 18 khalifah. Dinasti Fatimiyah, dinasti Abbasiyah di Baghdad dinasti Fatimah di Mesir 1909 sampai dengan 1171 dengan 14 khalifah. Dinasti Utsmani di Istanbul
1299 sampai dengan 1924 dengan 37 khalifah. Dinasti Safawi di Iran 501 sampai dengan 17.022 dengan 99 Syah ataupun dengan dinasti Mongol ya di India dengan 15.026 ataupun 8 sampai dengan 18.058. Dalam historiografi Islam umumnya bertolak dari anggapan bahwa kekhalifahan sejati berakhir hanya pada Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya khalifah berubah menjadi kerajaan mulk bersifat berturun-temurun serta banyak dari mereka tidak memperlihatkan sifat-sifat yang soleh seperti Al-Rasyidin. Oleh karena itu praktik pada masa Al-Rasyidin menjadi patokan dasar bagi teori-teori kekhalifahan. Secara umum, praktek-praktek kepemimpinan sosial politik di era Khulafaur Rasyidin tidaklah terkait dengan suatu sistem pola, merupakan penggabungan kepemimpinan militer ataupun politik dengan karisma agama. Sistem yang diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin nampaknya dalam sosial dan soal eksekusi mereka mengintroduksi mekanisme musyawarah ataupun konsultasi, termasuk dalam suksesi kepemimpinan politik ataupun menurut Din Samsudin dan saudara Tono Khalifah. Upaya mengimplementasikan gagasan pembaruan bukan tanpa resiko. Sering terjadi perdebatan bahkan berbenturan keras misalnya antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang masing-masing memiliki pandangan tentang masyarakat Islam yang dicita-citakan. Ali mempresentasikan mazhab yang memperjuangkan suatu masyarakat yang ideal yang dipimpin oleh kepemimpin yang memperoleh petunjuk dari suci dan harus petunjuk suci dan harus merupakan keturunan ataupun keluarga dekat Nabi Muhammad SAW. Sementara Muawiyah merupakan wakil dari garis realis ataupun praktikal realis yang lebih condong menawarkan gagasan menegakkan imperium agama ataupun tribal state yang didasarkan pada prinsip-prinsip realitas politik. Karena itu, John Oberthal menganggap bahwa Muawiyah sebagai Kaisar of the Arabs ataupun ketimbang menjadi khalifah sebagaimana 4 khalifah sebelumnya. Sementara Ali merefleksikan kekuasaan yang dipimpin oleh orang soleh dan memperoleh petunjuk suci dari Allah Subhanahu wa taala. Ketegangan masalah agama dan politik ini juga diramaikan oleh fenomena Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Kelompok Al-Khawarij Al-Aisyah muncul pada era Ali dan menuntut 2 hal. Pertama, menindak tegas pelaku pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Kedua, pemilihan khalifah pengganti Utsman yang berarti menggugurkan kekhalifahan Ali. Sementara kelompok-kelompok Al-Khawarij yang muncul di tengah-tengah konflik antara Ali dan Muawiyah menegaskan bahwa adanya kaitan kuat antara ketaatan terhadap agama dan implikasi wahyu terhadap tatanan kehidupan. Atas dasar ini, Al-Khawarij menandaskan bahwa sesungguhnya tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan Allah. Menurut mereka, siapapun yang berhak menjadi khalifah sepanjang dia tetap konsisten terhadap aturan Tuhan dan jargonnya ialah hukmalillah. Kelompok ini menawarkan prinsip-prinsip legalisme kepemimpinan. Kelompok ini kemudian berhadapan baik dengan legalisme Syiah ataupun para pragmatisme Umayyah. Al-Khawarij tidak pernah menjadi arus utama agama politik, namun mereka mewujudkan kekhalifahan secara realistis dan
secara adil. Dan adapun ke kemapanan keadaan masyarakat yang sering dipengaruhi oleh antara kekhalifahan antara dan imamah dan musyawarah, adapun keadilan dan ketamburukan, dua hal yang dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam memimpin khalifah ini memiliki ketaatan yang dipimpin oleh sering terbentuk dengan adanya keadilan oleh pemimpin itu sendiri. Karena ketidakadilan pemimpin menjadi ketaatan umat ataupun surut ataupun hilang sama sekali, kecuali karena keterpaksaan yang berujung pada adanya ketaatan semu. Hubungan simbolis antara keadilan dan ketaatan bukanlah sifat alamiah ataupun sama sering terjadi dengan sendirinya, akan tetapi tergantung pada komitmen yang tertentu disepakati oleh kedua belah pihak yang menemani antara yang memimpin dan dipimpin. Komitmen ini akan muncul tergantung pada mekanisme musyawarah ataupun dialog. Itulah sebabnya Sa'id Qutb mengatakan keadilan, ketaatan, musyawarah dan sangat mendasar bagi pemimpin politik dalam Islam. Paradigma keadilan ini dengan berbeda-beda dengan berdasarkan sasaran berbeda. Karena keadilan ekonomi tertentu berbeda dengan keadilan politik, berbeda dengan aspek-aspek kehidupan lainnya. Begitu pula adapun batas keadilan yang berbeda atas dasar perbedaan dan kewajiban. Sedangkan hak dan kewajiban antara khalifah dan imamah adalah individu maupun jamaah akan bergantung perkembangan status sosialnya dalam dalam kepemimpinan. Misalnya mula-mula pemimpin mempunyai hak dan kewajiban tertentu ketika seorang pemimpin masyarakat menjadi seorang pemimpin ataupun khalifah, statusnya akan berubah menjadi orang yang dihormati dan disegani di suatu wilayah ataupun di suatu negara. Untuk menjadi pemimpin ini atau menjadi khalifah ini perlu adanya sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin itu, karena ini berfungsi untuk menarik hati masyarakat agar mau dipimpin oleh kita ataupun diarahkan oleh kita. Karena itu salah satu kunci kepemimpinan itu adalah satu pemikiran dengan kita pun satu arahan dengan kita. Jadi orang yang tidak bisa diarahkan ataupun tidak searah dengan kita, orang itu belum bisa disebut pemimpin. Seperti itu. Karena jiwa kepemimpinan itu merupakan ada di hati kita. Jadi berdasarkan begitu pula dengan adanya ketika mengangkat orang menteri ataupun seorang bawahannya, seorang pemimpin statusnya akan menjadi orang yang dihormati tadi ya. Mereka statusnya orang yang diangkat itu akan menjadi majikan, akan menjadi pembantu seorang pemimpin itu untuk membantu di daerah-daerah yang membantu pekerjaannya gitu loh. Dan kewajiban ini dan seterusnya mereka akan membantu pemimpin itu untuk melayani masyarakat gitu loh, seperti para menteri-menteri seperti itulah. Dan pemimpin ini juga akan menjadi sebuah orang yang akan dihormati jika ia berhasil memakmurkan daerah tersebut. Ia akan dibanggakan, akan disegani. Mungkin masyarakat akan memilihnya kembali. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dari saya.
penjelasan ini akan sedikit gugup-gugup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.